Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam juga untuk Bapak Sunarto selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang basis teori dari manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, kenalan dulu. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, David Cianturi, dan teman saya ada Franciscus Harsolindito dan juga Himawan Lilen. Oke, langsung saja ke materi. Bicara mengenai basis teori, tidak mungkin terlepas dari definisi awalnya dulu. Apa itu manajemen SDM? Dan dari beberapa sumber yang kami peroleh, dapat kami simpulkan bahwa manajemen SDM merupakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lain secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kami juga mengutip pendapat para ahli, salah satunya adalah James A.F. Stoner. Beliau mendefinisikan manajemen SDM sebagai berikut, yaitu suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasinya memerlukannya. Oke, berikutnya adalah komponen manajemen SDM. Secara lingkup sempit dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengusaha, yaitu seseorang yang memiliki modal dan menyetorkan modalnya itu ke dalam perusahaan, atau bisa juga disebut sebagai pemilik perusahaan. Yang kedua adalah karyawan yang menjualkan jasanya kepada perusahaan. Dan yang terakhir adalah pimpinan atau manajemen, yaitu orang yang diberikan wewenang atau tanggung jawab untuk mengarahkan karyawan-karyawan tadi untuk bekerja sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Baik, berikutnya adalah fungsi-fungsi manajemen. Secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Untuk fungsi manajerial itu mengatur aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya. Dan untuk fungsi operasional itu manajemen sumber daya manusia merupakan basicnya pelaksanaan proses manajemen sumber daya manusia yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dan lebih dalam lagi mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Himawan Lilen. Saya persilakan. Fungsi manajerial terdiri dari 4 komponen, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Fungsi ini adalah untuk melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengaduan, pengembangan, dan pemeliharaan. Kemudian fungsi yang kedua adalah organizing, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang telah dipersiapkan. Kemudian, komponen ketiga adalah directing atau arahan, berfungsi untuk memberikan dorongan agar menciptakan kemauan kerja bagi setiap karyawan untuk melaksanakannya secara efektif dan efisien. Kemudian fungsi yang keempat adalah kontrol atau pengendalian, di mana fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengukuran antar kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya, khususnya di bidang tenaga kerja. Jadi, fungsi pengendalian ini untuk mengontrol seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Selanjutnya ada fungsi operasional. Fungsi operasional ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah fungsi pengadaan, kemudian fungsi pengembangan, fungsi pengintegrasian, fungsi pemeliharaan, dan fungsi kompensasi. Fungsi pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian fungsi pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Selanjutnya adalah fungsi pengintegrasian, di mana kegiatan ini untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan sehingga tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan, atau mungkin simbiosis mutualisme. Selanjutnya adalah fungsi pemeliharaan, itu kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang. Jadi setiap karyawan yang sudah kita terima dan
kita pekerjakan harus kita jaga terus semangatnya agar dapat bekerja dengan optimal dan mencapai targetnya. Yang terakhir adalah fungsi kompensasi, yaitu di mana pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai timbal jasa atau output dari apa yang telah diberikannya kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak sesuai prestasi dan tanggung jawab karyawan tersebut. Jadi karyawan tuh merasa ada pencapaian dan merasa ada hasil atau reward dari apa yang sudah dilakukannya untuk perusahaan. Selanjutnya, tujuan manajemen. Tujuan manajemen SDM ini secara umum ada 4, yaitu tujuan sosial, tujuan organisasional, tujuan fungsional, dan tujuan individual. Untuk tujuan sosial, ini adalah bagaimana kita sebagai organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Jadi bagaimana kita sebagai perusahaan dapat menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat, beradaptasi dengan masalah yang timbul, dan memberikan nilai lebih kepada masyarakat. Kemudian tujuan kedua adalah tujuan organisasi, di mana sasaran-sasaran formal yang telah kita buat itu dapat tercapai agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah tujuan fungsional, di mana perusahaan akan mempertahankan kontribusi dari Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan terakhir adalah tujuan individual. Jadi bagaimana kita sebagai perusahaan mampu mengakomodasi setiap tujuan-tujuan individu, tujuan-tujuan karyawan kita dalam setiap aktivitasnya agar dapat mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah peran dari manajemen SDM. Terdapat 9 peran manajemen sumber daya manusia dalam mengatur dan menetapkan program kepegawaian. Yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan karyawan. Yang kedua, lakukan perekrutan karyawan, seleksi dan penempatan pegawai sesuai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan promosi, dan keputusan hubungan kerja. Yang keempat, membuat perkiraan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Ini berkaitan dengan pegawai yang pensiun, perekrutan pegawai baru, sehingga organisasi itu dapat selalu terjaga jumlah SDM-nya, tidak kurang, tidak lebih. Kemudian yang kelima, memperkirakan kondisi ekonomi pada umumnya dan perkembangan perusahaan secara khusus. 6. Senantiasa memantau perkembangan undang-undang ketenagakerjaan dari waktu ke waktu, khususnya berkaitan dengan kompensasi tadi. Ini terkait dengan masalah gaji dan upah terhadap pegawai. Dan yang ketujuh, memberikan kesempatan karyawan dalam hal pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi kerja karyawan. Jadi kita sebagai perusahaan itu tetap harus bertanggung jawab atas pegawai yang kita rekrut untuk pengembangan karirnya, pengembangan pengetahuannya, serta harus kita kontrol juga bagaimana perkembangan prestasi kinerjanya. Dan yang ke-8, yang tidak kalah penting adalah mengatur mutasi karyawan agar tetap lingkungan organisasi itu tetap sehat. Dan terakhir adalah mengatur pensiun, pemutusan hubungan kerja, serta perhitungan pesangon yang menjadi hak karyawan. Jadi kita sebagai manajer SDM ini tidak hanya merekrut atau mengembangkan, tapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kelanjutan karyawan kita, sumber daya manusia kita setelah lepas dari perusahaan kita. Lanjut ya. Aktivitas manajemen SDM. Aktivitas manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan untuk menyediakan dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif dan berkualitas bagi organisasi atau perusahaan kita. Ada 8 aktivitas dalam manajemen sumber daya manusia. Di antaranya perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian prestasi kerja, kompensasi, pemeliharaan keselamatan tenaga kerja, dan hubungan karyawan. 8 poin ini berkesinambungan ya. Jadi dari awal proses rekrutmen, pendadaran atau penataran, kemudian mengintegrasikan mereka ke perusahaan, pengembangan karirnya, pemeliharaan kesejahteraannya, hingga
nanti pensiun atau kita putuskan hubungan kerjanya. Praktek manajemen sumber daya manusia berbeda dari satu negara ke negara lain. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktek manajemen sumber daya manusia terbagi ke dalam dua dimensi, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi praktek manajemen sumber daya manusia berbeda secara signifikan di seluruh negara. Faktor eksternal yang mempengaruhi praktek manajemen sumber daya manusia adalah tekanan yang tidak dapat dikontrol dan diubah dengan cara yang menguntungkan dalam jangka pendek. Faktor-faktor ini meliputi: pertama, perubahan ekonomi; kedua, perubahan teknologi; ketiga, budaya nasional; empat, industri atau sektor karakteristik; lima, legislasi peraturan; enam, aksi pesaing; tujuh, aksi serikat; dan delapan, globalisasi. Sedangkan untuk faktor internal yang mempengaruhi praktek manajemen sumber daya manusia adalah lingkungan internal organisasi yang sangat mempengaruhi praktek manajemen sumber daya manusia. Faktor-faktor ini meliputi: pertama, ukuran organisasi; kedua, struktur organisasi; ketiga, strategi bisnis; keempat, strategi sumber daya manusia; kelima, sejarah, tradisi, dan praktek masa lalu; keenam, manajemen puncak; ketujuh, manajemen lini; kedelapan, kekuasaan dan politik; serta yang terakhir adalah pengaruh akademis dan profesional dalam praktek manajemen sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih.